Kita, kita apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik. Sehat, alhamdulillah. Udah makan malam belum? Belum. Belum. Oh iya. Belum. Iyalah. Bentar lagi ya, setelah acara ini ya. Bentar aja ya. Iya. Nanggung. Gimana, Mas? Ya, gimana Ating? Sehat? Hari ini apa kegiatannya? Nggak ngapa-ngapain sih. Apa? Lagi di Oke, kita siap. Kita mulai ya acara kita ngobrol bareng sama Anthony Sinisuka Ginting, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo bersama live IG di badminton INA. Ya, Ginting, selamat kepada Anthony Sinisuka Ginting yang sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan kami yang ada di tanah air. Begitu kita merasa sangat bangga lah, ada warna merah putih berkibar di pentas Olimpiade Tokyo. Ya. Selamat buat kamu ya. Gimana nih cerita-cerita tentang kemenangan kemarin? Ya pastinya senang sih, bersyukur juga karena ini Olimpiade pertama juga buat saya pribadi. Jadi bisa main, bisa berpartisipasi di Olimpik Tokyo juga udah senang juga sih, meskipun mungkin ada juga target kan kemarin sebelum berangkat juga ada target pengen dapat emas, cuman ya mungkin belum rezekinya masih di bronze. Jadi ya tetap senang sih, apalagi ini mau buat apa, jadi satu kado juga ya buat Indonesia yang sebentar lagi berulang tahun di tanggal 17. Jadi ya itu sih. Ya, betul ya, pasti berkat prestasimu juga tambahan prestasi luar biasa dari Grace dan Apri. Prestasi bulu tangkis Indonesia ini bisa mempersatukan kami bangsa Indonesia yang di tanah air. Prestasi bulu tangkis Indonesia mampu mempersembahkan rasa persatuan dan kesatuan di tanah air. Terima kasih ya buat Ginting ya. Oh Ginting, ingat gak? Penampilan saya berbeda tuh juga salah satunya Nazar. Kalau Indonesia bisa berebut medali atau malah justru medali emas, saya potong rambut. Akhirnya saya juga potong rambut. Emang jadwal potong rambut kali. Ginting nazarnya apa? Benar? Nggak ada sih, nggak ada mikir, nggak ada. Begitu. Iya. Oke, kita ngobrol langsung ya. Kemarin tanggal 8 berangkat ke Jepang. Baru kemarin baru pulang. Jadi gimana sih ketika pulang ke Indonesia, ngobrol soal makanan saya tuh. Apa nih makanan yang ingin dimakan ketika pulang hari apa nih? Hari tanggal 4. Iya, tanggal 4. Ya, itu apa sih? Apa tuh? Menu yang dikangen ibu. Ya sebenarnya pas waktu mau berangkat ke Jepang juga excited juga sih, maksudnya emang salah satu kota yang kalau pertandingan tuh paling ditunggu-tunggu lah ke sana, meskipun kemarin di sana juga kan sistemnya bubble juga waktu training camp dan di Olimpik di Athlete Village juga, jadi nggak bisa mencoba banyak makanan juga sih di sana. Cuman sempat juga sih ada LO-nya juga bisa pesan segala macam, jadi seenggaknya nyicip sedikit-sedikit gitu sih ya. Selama di sana juga oke sih, makanan semua segala macam cocok. Nah pas udah di Athlete Village, sudah mau selesai pertandingan, udah mulai bosen sih sama makanan di Jepang. Terus pas ya udah kepikiran juga, pas udah bentar lagi mau balik, pasti salah satu yang pengen dituju ya makanan Indonesia sih. Cuman ya tetap aja sih mesti nunggu dulu ini sampai beres karantina baru bisa nyoba makanan banyak, karena di sini juga kan peraturannya juga kita nggak boleh pesan makanan dari luar, jadi kita cuma bisa makan makanan dari hotel. Bisa pesen sih, misalkan ada request kayak kemarin tuh sempet pengen makan bakso, bilang ke orang hotelnya juga dia bisa bikinin, ya bisa sih, lumayan lah sedikit ngobatin kangen makanan Indonesia. Begitu. Ngobrol soal makanan, kalau waktu di Kumamoto tuh menu makannya apa? Masakan Jepang atau ada Indonesia ya? Banyak ya, lebih ke Jepang sih lebih seringnya, karena kita kan makannya udah disediain sendiri gitu, kita terpisah sama tamu-tamu hotel yang lain, jadi udah setiap hari itu makannya di situ, menunya juga mereka yang sediain. Lebih sering ke Jepang sih mas, pagi siang malam ya. Gitu. Kalau di perkampungan atau di Athlete Village menunya apa? Atau ada menu Indonesia?
Indonesia nggak ada sih, tapi di sana banyak pilihan sih, ada Western, Asian, sama Jepang, terus juga macam-macam sih. Emang di sana kan disediain buat berbagai macam negara juga ya, jadi banyak jenis juga. Cuman ya lebih seringnya sih makan makanan Jepang, Asia, sama pasta-pasta, pizza gitu sih yang lebih. Kalau misalkan udah otomatis gitu, misalnya ambil tray, ambil sendok segala macam, udah langsung jalannya tuh langsung ke Jepang dulu ambil nasi gitu. Oke, ketika akan tampil di babak semifinal melawan Jepang, Ya, semalam sebelumnya itu bisa makan enak atau gimana? ya normal sih sebelum lawan Chenlong, cuman Ya. lebih ke tidurnya sih, mungkin kayak ya masih ada sedikit kepikiran buat match besok sih. Bukan cuman Ya. waktu lawan Chenlong juga sih, sebenarnya waktu perebutan bronze juga lumayan sih, ada sedikit nggak bisa tidur sedikit sih, cuma nggak begitu parah, cuman masih bisa diatasi sih gitu. Oke. Saya kira seperti Susi Susanti ketika di final melawan Bang Soyun, makan apa aja dan rasanya nggak ada yang berselera gitu. Ternyata Giting hajar. Ada Oke deh. Kemarin katanya udah mulai jenuh nih selama di sebutannya di karantina, isolasi mandiri lah. Apa sih kegiatannya selama di karantina ini sekarang? Kalau waktu awal-awal baru karantina di sini sih lebih banyak istirahat sih, karena kan kita sampai juga subuh ya kalau nggak salah, baru sampai di hotel ini jam 1 jam 2 lah, lupa saya kalau nggak salah. Jadi hari-hari pertama, hari kedua lebih banyak istirahat aja sih, maksudnya tidur, makan, atau telepon sama keluarga segala macam. Main kesini juga. Sebetulnya ini disediain juga ada sepeda juga, sepeda statis gitu. Jadi dia masih bisa jaga kondisi juga, latihan buat, soalnya kan 8 hari atau kurang lebih 8 hari ya karantina di sini. Kalau nggak latihan segala macam, kondisi juga turun drastis juga. Ya bersyukur juga sih ini sama pihak hotel juga disediain sepeda, jadi bisa jaga kondisi. Seenggaknya sehari sekali ada latihan sedikit. Terus juga ya ini kemarin baru kepikiran mau ngapain gitu ya, ngisi waktu luang banyak banget kan. Terus kebetulan kepikiran udah dari lama sih pengen beli Lego gitu, jadi Lego, udah beli tapi sekarang udah disusun. Udah baru datang sih, belum dibuka, paling besok. Dibuka. Itu rencananya untuk ngisi sampai tanggal 12 atau 13? Kita hari Kamis sudah bisa pulang. Kamis ya? Iya. Syukurlah lebih nyaman. Iya. Selain itu, apa lagi kegiatan selain makan, tidur, kemudian berolahraga dikit? Oh, main game sih kita. Main game? Soalnya kalau saya di Platnas juga ada tim, bukan tim ya, temen main game lah. Seringnya main sama Rian, sama Ciko, sama Visio kita, Mas Gion. Jadi biasa kalau mau main game pasti ngontak mereka bertiga dulu buat main bareng. Jadi iya pasti sering main sama mereka. Main game sih. Ya. Mantep lah sih, meskipun tapi itu cuma di kamar terus ya, nggak bisa keluar ke halaman nggak boleh keluar kamar sama sekali, nggak bisa pakai fasilitas hotel juga nggak bisa, jadi benar-benar di kamar, semua makanan diantarin ke kamar, terus semua segala macam keperluan diantarin ke kamar gitu. Beda nggak tuh sama dengan waktu bubble waktu udah di Thailand awal tahun ini? Kira-kira di Thailandnya ya, kalau di Thailand waktu itu masih bisa latihan sih, kan kayak mirip di Kumamoto lah, jadi kayak makan, terus paling keluarnya ke tempat venue latihan atau pertandingan kan. Ya mungkin kalau di Thailand lebih better sih ya. Karena kalau dari latihan ya setelah karantina di luar negeri ke Indonesia sih sama sih, kita nggak boleh keluar ke kamar. Jadi mungkin kalau punya usul karantina sekarang tuh harusnya ditambahi ada kegiatan fisik gitu ya kira-kira ya? Iya, seenggaknya ada ya alat-alat sedikit buat bantu jaga kondisi gitulah. Atau ya kegiatan lain lah. Soalnya emang bosan juga sih lah.
kemudian kalau ngilangi kebosanan tuh apa yang harus yang dilakukan kita? Ya pertama sih coba cari kesibukan baru sih, cuman memang ini udah nyari-nyari juga, udah mau bukan udah nyari ya, maksudnya udah dari kita di Kumamoto sampai sekarang kan udah coba segala macam kegiatan baru juga, jadi ya udah, jadi sekarang coba buat kepikiran buat beli Lego, jadi coba buat rakit Legonya besok gitu. Itu rencananya. Iya. Nanti ini cuma bicara dengan kalau nanti kalau sudah boleh pulang dari isolasi mandiri dari hotel, kemudian kalau dikasih libur, kira-kira mau kemana liburan? Pulang ke rumah atau kemana kira? Ya pasti pengennya sebenarnya liburan sih, refreshing, cuman karena kondisi kita lagi kurang bagus juga, jadi paling hal pertama sih pengen pulang dulu sih, ketemu sama orang tua sama keluarga, itu sih yang paling utama pengen dilakuin setelah karantina gitu sih. Rasa kangen nggak sama papa, mama, atau mungkin keluarga di rumah? Ya pastinya kangen sih, apalagi kemarin mama di tanggal 30 itu sempat ulang tahun, jadi yang tahun-tahun lalu kebelakangan ini Tahun ya? bisa ngerayain banget ya bisa datang pulang, bisa ngerayain. Kemarin nggak bisa karena kan masih di Tokyo juga, jadi yang pasti sih ya sekarang pengen pulang sih, maksudnya meskipun udah terlambat buat ngerayain, tapi seenggaknya tetap bisa ngerayain ulang tahun mama sih gitu. Sekalian itu ya, tunjukin medali itu juga untuk kado ulang tahun terindah untuk mama ya. Iya benar-benar. Itu medali perunggu kamu itu juga untuk kado terindah untuk ulang tahun mama. Ya mungkin sih bisa dibilang gitu juga. Iya. Kemudian ini ada nggak cerita yang konyol, unik, lucu selama di Olimpiade? Ya kalau cerita yang lucu yang unik sih, seingat saya sih nggak ada sih mas. Maksudnya semuanya normal-normal aja. Cuman yang memang yang kalau yang lebih seru itu waktu di Kumamoto sih, karena kan timnya juga lumayan banyak ya dibanding waktu kita udah masuk atlet village. Dan juga waktu dari atlet village ya memang semuanya udah fokus ke persiapan masing-masing kan, ke diri sendiri dan semuanya. Jadi nggak ada yang maksudnya bercanda terlalu banyak atau main-main segala macam. Jadi memang waktu udah di atlet village ya udah kita jaga kondisi segala macam, nggak kayak di Kumamoto, kita lebih ke situ sih. Gitu. Selama di atlet village nggak sempat nikmati jalan-jalan gitu? Jalan-jalan sih enggak sih, karena sebenarnya ada juga kan waktu buat bisa buat muter-muter, ya sempet muter-muter juga ke souvenirs juga segala macam. Jadi cuman ya nggak sampai semuanya bisa diputerin sih, karena fokus, ya memang waktunya fokusnya dibuat di latihan sama istirahat aja sih. Betul. Itu gimana sih rasanya megang medali perunggu yang begitu sangat bergengsi nilainya, apalagi mungkin tahun 2014 sebenarnya kamu juga sudah pernah menggenggam medali perunggu di Youth Olympic di Nanjing. Kira-kira ceritanya beda mana nih? Dulu Youth Olympic dengan perunggu, sekarang dengan perunggu yang sama tapi di Olimpiade Tokyo. Gimana itu? Yang pastinya jelas berbeda ya, apalagi ini kan di kelas senior, jadi ini memang kayak patokan atau impian semua atlet ya, terutama di bulu tangkis, buat bisa dapat medali di Olimpik kan. Karena dari tunggal sendiri juga bersyukur juga bisa intinya ngasih medali juga gitu. Jadi karena kan terakhir kalau nggak salah di 2004 kan itu waktu Taufik jadi juara dan juga Mas Sony jadi perunggu juga. Jadi setelah kurang lebih 17 tahun ini baru bisa ada medali lagi di tunggal putra, jadi pastinya seneng sih bisa
nyumbang satu medali meskipun mungkin masih di bronze, tapi senang dan bersyukur juga bisa dapat medali kemarin. Iya, tahun 2004 di Olimpiade Athena ada 2 wakil Indonesia ya sampai ke babak semifinal dan akhirnya juara. Satu kan masih ada Sony Dwi-Kunchoro bersama dengan Taufik Hidayat. Sony dikalahkan Song Seung-mo di semifinal, kemudian Song Seung-mo dikalahkan Taufik di final. Ada cerita itu nggak antara kamu sama Taufik, kan berasal dari klub yang sama, dari SGS PLN tahun 2004, Taufik bisa medali emas. Ini generasi penerusnya Antoni Sinisuka Ginting bisa dapat medali perunggu. Ya cerita khusus sih nggak ada, cuman memang Taufik sendiri juga kasih semangat juga sih kemarin waktu udah masuk kalau nggak salah 8 besar waktu habis ngasih Antonsa. Ya ngasih kasih semangat aja sih, tetap fokus katanya satu-satu, anggap semua match itu final. Nah waktu di semifinal kalah juga ya dia kasih bilang juga nggak apa-apa, masih ada bronze, besok tetap semangat juga, fokus juga tetap. Jadi karena kan besok waktu di bronze juga kan dia bilang tetap penting juga, jadi tetap fokus karena meskipun nggak bisa dapat emas tapi enggaknya masih ada kesempatan buat dapat bronze gitu sih. Jadi ya lebih ke situ aja sih. Kemudian ini sekarang kamu usia masih 24 gitu, 3 tahun mendatang masih di Olimpiade Paris tahun 2024, masih ada kesempatan lagi. Ingin nggak kamu tuh ikuti jejak idolamu Taufik Hidayat, ubah dari medali perunggu menjadi emas di 3 tahun mendatang di Olimpiade Paris? Ini mungkin mimpi besarmu kira-kira. Ya pastinya semua atlet pengen sih ya, bukan cuma saya aja sih. Cuman di perjalanan sampai ke 2024 itu emang nggak sedikit juga, maksudnya masih cukup lama juga, kurang lebih ada 3 tahun kan. Dan kualifikasi sendiri juga masih diberlangsungkan itu setahun terakhir sebelum Olimpik Paris itu terjadi. Jadi ya pastinya pengen banget sih, cuman masih ada banyak juga pertandingan-pertandingan yang harus diraih juga, bukan cuma Olimpik. Maksudnya sampai perjalanan nanti 2024 banyak rentetan pertandingan bergengsi juga yang menjadi menjadi target juga buat saya pribadi. Jadi ya pastinya mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal aja sih Mas, dan pertandingan-pertandingan yang ada juga di 2021, 22, 23 sampai 24 nanti semoga bisa memberikan yang terbaik sih. Amin. Yang terdekat apa nih setelah nanti pulang dari karantina kemudian berlatih kembali di Platnas Sipayung? Turnamen yang terdekat apa kira-kira? Atau ikut Piala Sudirman, Thomas Uber mungkin? Iya. Ya kita sendiri ada agenda mungkin bisa dibilang tour Eropa sih ya. Kita nanti ada Sudirman, Thomas Cup, Denmark Open sama French Open. Itu ya kurang lebih 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan setengah di Eropa itu. Jadi pastinya nanti setelah karantina selesai ya persiapan lagi, balik asrama, persiapan lagi, balikin kondisi juga, terus persiapan coba difokusin lagi buat Sudirman dan Thomas Cup, dan ya Denmark Prancis juga gitu sih. Iya, jadi tapi ke depan mungkin persiapannya bukan hanya soal fisik, teknik, tapi juga soal mental, karena harus siap menghadapi isolasi, harus karantina, kira-kira gimana? Iya sih, memang itu jadi satu kendala juga, karena kan sistem bubble atau karantina itu kan bikin kita jadi agak bosen juga sih ya, karena yang biasanya kita kan lebih bisa ketemu orang, ketemu teman, ataupun kita bisa istilahnya cari angin lah keluar gitu kan, kalau memang agak bosan segala macam. Mungkin ini kondisinya, cuman ya balikin lagi sih, kita nggak boleh kalah sama keadaan juga, karena kan ini semua juga dialamin sama dilalui sama semua atlet juga, yang pastinya mereka juga mengalami hal yang sama, bosan yang sama juga. Ya gimana caranya buat cari jalan keluar, cari solusi. Jadi ya dipaksain lah istilahnya gitu. Jadi karena kan mau pertandingan juga, jadi jangan sampai hal-hal kayak itu jadi alasan buat dapat hasil yang jelek sih gitu. Ya, betul. Indonesia terakhir di ajang perebutan Piala Thomas, Indonesia terakhir merebutnya tahun 2002 di Guangzhou.
Ketika itu Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2. Sang idolamu Taufik Hidayat juga menjadi salah satu pahlawan Indonesia, meskipun di partai final dia gagal menyumbangkan angka karena kalah lawan si Lee Suan Cheng. Kemudian Ginting sendiri nih untuk Piala Thomas. Indonesia udah lama banget nih, tahun 2002. Artinya sudah berapa? Kalau tahun ini 19 tahun ya, kita sudah lama banget untuk memboyong Piala Thomas. Mungkin ada ambisi besar buat kamu jadi ujung tombak tim Thomas Indonesia untuk bisa memboyong kembali. Ya pastinya saya pribadi memang pengen banget sih bisa bawa pulang Piala Thomas. Tapi kan ini salah satu pertandingan yang bergengsi juga, yang tim juga ya, jadi bukan cuma saya juga, maksudnya ada banyak teman-teman juga yang terlibat dalam satu pertandingan nanti gitu. Jadi pastinya pengen banget sih ngasih yang terbaik dan dapat yang terbaik juga, cuma mungkin ya mesti dipersiapkan lebih lagi juga, karena kan kita sudah saya pribadi udah beberapa kali juga bawa Indonesia di tim Thomas, masuk ke tim Thomas dan bertanding. Ya pastinya diingat-ingat lagi siapa yang jadi perbedaan antara pertandingan individu biasa sama tim gitu. Jadi coba diingat lagi, dirasain lagi juga sih. Jadi coba buat dibayangin lagi sih waktu nanti pertandingan itu kayak gimana. Jadi persiapannya dari segi teknis dan non teknisnya lebih siap sih buat gitu. Oke, siap. Kita mungkin satu pertanyaan lagi, apa yang ingin mau disampaikan untuk masyarakat Indonesia itu mendukung habis perjuangan Ginting, lewat dukungan, lewat doa, akhirnya Ginting bisa mempersembahkan medali perunggu di panggung Olimpiade Tokyo. Ya pastinya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doanya, semuanya selama saya, bukan cuma saya sih, pasti sama teman-teman semua yang bertanding di Olimpiade Tokyo kemarin. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Ya, mengucap syukur juga karena pastinya berkat dukungan doa teman-teman semua, kita semua bisa dapat hasil yang maksimal kemarin di Tokyo. Itu baik. Kita nanya lagi nih, kalau di rumah tuh panggilannya Tony, bukan Ginting. Panggilannya Oni. Tony. Iya. Karena pernah ngobrol sama Papa, Pak, panggilannya Tony. Oke. Ya, oke. Iya, benar. Nama panggilan yang lain ada lagi nggak? Waktu kecil gitu. Panggilan sayang dari Mama. Nggak ada sih. Ada. Biasanya Oni atau Tony itu panggilan orang-orang deket sih, maksudnya kayak keluarga gitu, emang dari dulu dari kecil manggilnya itu. Nah semenjak Tony atau Oni masuk ke pelatnas, ya kadang ada yang Tony, ada yang Oni gitu, jadi antara itu sih dua. Semenjak masuk panas aja baru berubah panggilan jadi Ginting. Iya. Siap. Ginting, satu hal, kenapa kumis kamu mau potong? Nanti nyanyiin Mas Broto lagi. Nah, makanya kan kata coach Henry Saputra kan katanya anaknya kalau pakai kumis. Gak apa-apa sih, cuma biar lebih mudah ya. Iya, ya, berapi lebih mudah ya. Iya. Oke, itulah mungkin ya. Terima kasih buat Ginting udah meluangkan waktu sampai terganggu tadi jaringan internetnya, juga para follower acara ini. Mohon maaf tadi sempat terganggu. Mohon tidak mengurangi rasa kangennya lah ngobrol sama Ginting, meskipun hanya lewat IG Live. Yang pasti terima kasih buat Ginting, sukses terus. Terima kasih juga buat Tony untuk ke depan. Boleh kembali besok pulang sehat, siap lagi latihan di Platnas Sipayo, dan memiliki semangat besar lagi untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Oke, terima kasih Tony atas waktunya. Terima kasih juga para yang hadir mengikuti acara IG Live malam ini. Terima kasih, dan saya terus untuk bulu tangkis Indonesia. Saya Broto Happy, sampai jumpa. Sampai jumpa.